Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita mulai dengan doa bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, anak-anak ada yang tahu tentang kasus yang viral akhir-akhir ini, yaitu tentang virus corona. Mengapa sih virus kok tidak kelihatan tapi bisa berbahaya? Korbannya banyak loh yang kena virus. Banyak yang sampai masuk rumah sakit, masuk ICU, masuk UGD, padahal nggak kelihatan. Sebenarnya virus itu makhluk hidup apa benda mati? Yo, agar anak-anak tahu, mari kita belajar bersama yang dimulai dari sejarah virus. Sejarah virus yang pertama itu dimulai dari Adolf Meyer. Adolf Meyer itu melihat bintik-bintik pada tanaman tembakau. Adolf Meyer mengira bintik-bintik tersebut disebabkan oleh mikroorganisme dengan penyakit yang disebut mozaik. Selanjutnya Dmitri Ivanovsky. Dmitri Ivanovsky melakukan percobaan yaitu menyaring mikroorganisme yang diduga bakteri, yaitu bakterinya disaring menggunakan saringan bakteri. Namun Dmitri Ivanovsky menemukan ada yang lolos dari saringan tersebut. Selanjutnya sejarah yang ketiga yaitu Martinus Bejernik. Dia berasumsi bahwa patogen dapat bereproduksi. Dia melakukan percobaan dengan cara menyuntikkan penyakit yang terdapat pada tembakau yang sakit mozaik ke tembakau yang sehat. Akhirnya, tembakau yang sehat jadi tertular dengan tingkat keparahan yang sama, sehingga Martinus Bejernik memprediksi bahwa virus tersebut dapat bereproduksi. Sejarah yang keempat yaitu Wendell Stanley yang membuat percobaan dengan cara mengkristalkan virus. Nah, lanjut. Struktur virus. Struktur virus itu yang pertama aseluler atau tidak punya membran inti, tidak punya membran sel, tidak punya inti sel, tidak punya sitoplasma, tidak punya organel sel. Nah, itulah yang menyebabkan virus itu disebut dengan benda mati, karena tidak punya komponen-komponen makhluk hidup. Namun, virus itu memiliki asam nukleat yang berupa DNA saja atau RNA saja. Saya ulangi ya, asam nukleat virus itu hanya terdiri dari DNA saja atau RNA saja, tidak memiliki kedua-duanya. Lanjut yang ketiga, virus itu dapat bereproduksi, sehingga virus dapat dimasukkan ke dalam makhluk hidup. Kan ciri-ciri makhluk hidup itu dapat bereproduksi. Nah, yang keempat, virus itu bersifat parasit obligat, yaitu hanya dapat hidup bertahan di dalam sel inang. Kalau di luar sel inang, virus itu akan mati. Seperti virus corona itu yang baru viral akhir-akhir ini. Kalau virusnya keluar dari tubuh manusia, dia biasanya tidak bisa hidup lama. Kalau di luar sel pasti akan mati. Lanjut ya, ke bentuk virus. Bentuk virus itu ada yang berupa tabung, bulat, filamen, atau benang. Terus yang terakhir itu seperti huruf T. Contohnya yaitu bakteriofag. Bakteriofag terdiri dari 3 komponen utama, yaitu kepala, ini kepala, leher, nah ekor ini. Ekor ini biasanya orang awam menyebabnya dengan badan, tapi ini sebenarnya ekor. Nah, bagian kepala ini terdiri dari kapsid, bagian yang menyelubungi intinya. Nah, intinya itu adalah asam nukleat atau DNA. Ini DNA yang ada di tengah ini. Selanjutnya ada selubung ekor. Ini selubung ekor yang panjang ini, yang bentuknya seperti badan.
Nah, di bagian paling bawah yang runcing ini disebut jarum penusuk. Fungsinya untuk menusukkan agar komponen genetiknya ini DNA bisa diinjeksi ke tubuh inang. Nah, terus ada bagian ini, lempeng dasar. Ini lempeng dasar. Selanjutnya ada serabut ekor. Serabut ekor itu fungsinya untuk menempel pada sel inang. Lanjut, reproduksi virus. Reproduksi virus itu dimulai dari fase adsorpsi. Bentar, ini kita membahas yang litik dulu ya. Fase litik. Fase litik itu dimulai dari fase adsorpsi, yaitu menempel pada sel inang. Setelah menempel pada sel inang, maka virus akan melakukan tahap yang selanjutnya. Nah, ini. Nah, virus menginjeksi sel inang. Tadi kan saat fase adsorpsi, virus mengeluarkan enzim yang disebut dengan lisozim. Enzim lisozim itu membuat sel inangnya menjadi berlubang. Kemudian terjadilah fase injeksi, yaitu virus memasukkan materi genetiknya yang sudah dilubangi tadi berupa DNA atau RNA saja. Selanjutnya ada fase sintesis. Fase sintesis itu adalah fase di mana virus menyusun bagian-bagian tubuhnya seperti kepala, ekor, dan lain sebagainya. Fase yang selanjutnya yaitu perakitan. Di fase perakitan ini, bagian yang tadinya terpisah seperti kepala, badan, dan ekor tadi kemudian dijadikan satu menjadi bagian yang utuh. Kemudian terbentuklah virus yang utuh. Setelah kondisi lingkungannya memungkinkan, maka virus akan keluar yang disebut fase lisis. Fase lisis ini sel inangnya menjadi rusak, kemudian virus keluar dan tumbuhlah virus-virus baru. Nah, ini tadi fase litik. Selanjutnya fase yang kedua yaitu lisogenik. Fase lisogenik itu dasarnya juga sama, yaitu dimulai dari adsorpsi, terus penetrasi atau injeksi memasukkan materi genetik. Lalu ini virus melakukan penempelan pada sel inang atau penggabungan. Setelah bergabung, virus ikut membelah atau disebut fase pembelahan. Fase selanjutnya sama dengan fase litik tadi, yaitu ada fase sintesis, fase perakitan, dan fase lisis. Hal ini terjadi bila kondisi memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, dia hanya ikut bergabung dan membelah bersama sel inang saja. Nah, lanjut ya. Selanjutnya, nah, ini ada macam-macam virus. Macam virus itu ada yang ditinjau dari materi genetiknya. Materi genetik virus itu adalah terdiri dari DNA atau RNA. Nah, ini saya ulang-ulangi terus ya. Virus itu hanya terdiri dari DNA saja atau RNA saja. Tidak punya kedua-duanya, tapi hanya salah satu. Nah, sekarang contoh virus DNA adalah adenovirus, papilovirus, herpes, dan Ebola. Selanjutnya contoh virus RNA ada paramyxovirus, HIV, influenza, hepatitis, dan polio. Sebenarnya masih banyak lagi, namun yang saya sebutkan hanya ini. Kalau ditinjau dari sel inangnya, ada virus yang menempel pada bakteri atau yang kita sebut tadi dengan bakteriofag yang sudah kita jelaskan tadi loh. Nah, selanjutnya ada virus yang menempel pada manusia. Nah, ini sel inangnya berupa manusia. Contohnya yang tadi, ini paramyxovirus, HIV, influenza, dan lain sebagainya. Lalu ada virus yang menempel pada tumbuhan. Contohnya TMV atau mozaik tadi, terus CVPD dan tungro, atau yang biasa menyerang pada tanaman padi.
Selanjutnya ada virus yang menyerang pada hewan. Contohnya ada NCD atau tetelo dan rabies. Rabies ini biasanya terdapat pada anjing. Nah, anak-anak yang memelihara anjing, tolong dijaga, jangan sampai digigit, apalagi menggigit orang lain. Nanti bisa gawat. Kalau terkena rabies, kita bisa disalahkan. Kalau cuma disalahkan mending, nanti kita juga bisa dihukum kalau kalau yang digigit itu tidak terima. Nah, selanjutnya macam berdasarkan virulensi. Ada yang virulen. Virulen itu jika virusnya kuat sehingga dapat merusak sel inang. Selanjutnya ada yang non-virulen. Disebut non-virulen bila virusnya itu tidak begitu kuat sehingga tidak mampu menghancurkan sel inang. Lanjut sekarang ya ke peranan virus. Peranan virus itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Peran virus yang menguntungkan contohnya adalah vaksin. Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan atau dimatikan sehingga dapat membentuk antibodi kita. Bila kita sudah diberi vaksin, insya Allah kita tidak terkena virus yang spesifik. Contohnya, kalau kita diberi suntikan dengan suntikan cacar atau vaksin cacar, insya Allah kita tidak akan terkena penyakit cacar selamanya. Nah, makanya anak-anak, kalau divaksin jangan takut. Biasanya kan ada anak SD diberi vaksin cacar, dia malah lari nangis. Padahal itu sangat penting loh untuk dia, agar dia tidak terkena cacar. Selanjutnya ya, peranan yang merugikan. Ada yang merugikan pada manusia. Contohnya yang tadi, HIV, pneumonia, dan lain sebagainya. Terus merugikan pada hewan. Contohnya menyebabkan penyakit tetelo dan sebagainya. Ada yang merugikan pada tumbuhan. Contohnya tadi, penyebab mozaik pada tanaman tembakau. Selanjutnya, merugikan pada bakteri, bakteriofag. Nah, bila virus menempel pada bakteri, maka lama-kelamaan bakteri menjadi mati sehingga merugikan bagi bakteri. Lanjut ya. Dah, sekarang Bapak mau mereview materinya. Materinya tadi kan dimulai dari sejarah virus. Ada Adolf Meyer, Dmitri Ravanovsky, Martinus Bejernik, ada Wallace Stanley. Nah, Adolf Meyer tadi kan yang meneliti tentang penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Terus Dmitri Ivanovsky, dia yang menyaring mikroorganisme. Nah, terus dari saringan tersebut ada yang lolos. Terus ada Martinus Bejernik, dia yang memprediksi bahwa patogen atau virus tersebut dapat bereproduksi. Selanjutnya ada Wallace Stanley yang melakukan percobaan dengan mengkristalkan virus. Lanjut. Ini ya, singkat saja ya. Struktur virus. Virus tadi kan ada yang aseluler. Pengertiannya bisa dibaca sendiri. Ini. Selanjutnya asam nukleat. Virus itu terdiri dari DNA saja atau RNA saja. Nah, terus virus itu dapat bereproduksi. Inilah yang menyebabkan virus itu disebut sebagai makhluk hidup. Nah, ini virus bersifat parasit obligat. Ini bentuk virus tadi, ada yang tabung, bulat, filamen, huruf T. Huruf T yang ini contohnya. Ini adalah virus bakteriofag atau virus yang menempel pada bakteri. Bagiannya ini ada kepala, leher, ekor, dan ini yang lebih rincinya. Lanjut ya ke reproduksinya tadi. Reproduksinya tadi kan dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi secara litik dan reproduksi secara lisogenik. Litik terjadi apabila daya tahan tubuh sel inang lemah, sedangkan lisogenik terjadi ketika daya tahan sel inang kuat. Ini. Lanjut ke macam-macam virus tadi. Tadi kan ada yang ditinjau berdasarkan materi genetik, ini DNA RNA. Terus sel inangnya berupa bakteri, manusia, tumbuhan, hewan. Terus virulensinya ada virulen dan non virulen. Nah ini. Terus peranan virus tadi ada yang menguntungkan dan merugikan. Menguntungkan ada vaksin,
yang merugikan dapat merugikan pada manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Selanjutnya adalah kuis. Dibaca dulu sebentar. Yang baca udah ya. Sekarang lanjut ke kuis. Mana tadi kuisnya? Nah, saya carikan. Nah, ini kuis yang pertama. Virus mempunyai inti sel. Benar atau salah? Saya beri waktu 5 detik. Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Jawabannya salah. Virus itu tidak mempunyai inti sel. Nah, itu tadi yang menyebabkan virus dikatakan sebagai benda mati. Virus itu meragukan sebenarnya. Disebut benda mati ya bukan, makhluk hidup ya bukan. Itu di tengah-tengahnya. Terus dia bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup, bisa dikategorikan sebagai benda mati. Lanjut ke kuis yang selanjutnya, kuis yang kedua, yaitu bakteriofag berbentuk lingkaran. Benar atau salah? Yo, 3, 2, 1. Ya, kebanyakan sudah benar ya. Virus itu tidak berbentuk lingkaran, tetapi segi 6. Mudah ya. Sekarang lanjut ke kuis yang ketiga. Pada fase litik terjadi tahap penggabungan. Benar atau salah? Nah, karena ini agak sulit, saya kasih waktu 10 detik untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. Ayo kerjakan sendiri, jangan nyontek. 3, 2, 1. Jawabannya salah. Kenapa? Karena fase penggabungan itu hanya terjadi pada fase lisogenik, sedangkan pada fase litik tidak terjadi. Lanjut ke kuis 4, yaitu dengarkan, jangan ribut. Diperhatikan. Pada bagian virus terdapat DNA dan RNA. Benar atau salah? Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya salah. Karena virus hanya terdiri dari DNA saja atau RNA saja. Tidak memiliki kedua-duanya. Yo, lanjut yang kelima. Yo, diperhatikan. Virus tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia. Benar atau salah? Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya salah. Karena virus itu dapat dimanfaatkan manusia. Contohnya tadi kan vaksin untuk mengobati agar kita tidak terkena virus lagi. Nah, ada yang ditanyakan apa enggak? Enggak ada ya, saya rasa cukup jelas. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan menghubungi saya lewat WA. Insya Allah akan saya jawab. Demikian kegiatan pembelajaran pada sore hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.